Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kitab ya Akademi Tafakuh Fiddin Mais Institute, melanjutkan kajian ilmu fikih dari syarah matan Nabi Suja ya, itu Fathul Qorib dan At-Tadhib fi Adilati Matnil Ghayah wa Taqrib. Masuk di pembahasan perkara-perkara yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Al-Qadhi Abu Syuja ya rahimahullah membuat satu judul Faslun, ya satu pasal, fi umurin, pada perkara-perkara tuhalifu fiha, yang berbeda padanya, almaratu, perempuan, ar-rajula fi sholah, ya dengan laki-laki di dalam sholat. Wal mar'atu tuhalifu rajula fi khamsati asya'a, dan perempuan berbeda dengan laki-laki pada 5 perkara. Ar-rajulu yujafi mirfaqaihi an janbaihi, laki-laki menjauhkan dua sikutnya ya, sikut tangan, anjan bayi dari kedua lambungnya, ya, wa yukillu batnahu, dan mengangkat ya, yukillu di sini yarfa'u, ya, mengangkat perutnya, an fahidaihi, dari kedua pahanya, fir ruku'i was sujud, ya pada ruku dan sujud. Kita baca dulu matannya ya sampai akhir. Wa yajharu fi mawdi'il jahri, dan menjaharkan pada tempat yang jahar. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha, dan apabila ada sesuatu yang membuatnya ragu ya pada sholat, maksudnya ada kesalahan yang dilakukan oleh imam misalnya, maka dia bertasbih, mengucapkan tasbih subhanallah. Wa auratur rajuli ma baina suratihi wa rukbatihi, aurat laki-laki antara pusar ya dan dua lututnya. Nah itu laki-laki ya, 5 perkara yang ada pada laki-laki. Sedangkan ada pada perempuan, wal mar'atu tadumu ba'daha ila ba'din, itu menggabungkan ya antara sebagian dengan sebagian yang lain ya, artinya tidak merenggangkan ya seperti halnya laki-laki, tapi agak digabungkan ya antara tangan dan perut, dia tidak terlalu dijauhkan tapi didekatkan. Fatafidu sautaha bihadratir rijali wal ajanibi ya, dan merendahkan suaranya dengan kehadiran laki-laki yang bukan mahramnya, tidak dikeraskan. Wa idza nabahu syai'un fi shalah, ya apabila ada yang ragu ya atau kesalahan sesuatu di dalam sholat, maka perempuan itu menepuk ya, menepuk atau bertepuk tangan ya, bertepuk tangan. Wa jami'u badanil hurrati, dan seluruh badan wanita yang merdeka,
bukan hamba sahaya, ya auratun bis shalah adalah aurat di dalam salat illa wajha wa kafaiha, kecuali wajah dan dua telapak ya atau tangan sampai pergelangan ya. Telapak di sini maksudnya bagian dalam dan luar ya. Jadi sampai pergelangan ya. Wal amatu karojuli bisorah, dan hamba sahaya perempuan, budak perempuan seperti laki-laki dalam sholat. Dan maksudnya dalam masalah auratnya. Kalau di luar sholat seperti eh, perempuan merdeka. Ya, di sini sedikit penjelasan dalam Fathul Qorib ya untuk menggambarkan permasalahan. Aswirul Masail ya. Faslun fi umurin tuharibu fi al-mar'atu rajula fi shalah wa dzakarul musannifu dzalika biqaulihi, dan penulis ya Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah menyebutkan hal itu dengan perkataannya wal mar'atu tuharibu rajula fi khamsati asya, pada 5 perkara. Farrajulu yujabi ayyarfa'u ya, menjauhkan ya, mengangkat mirfaqaihi kedua sikutnya anjan bayi dari lambungnya ya, jadi tidak ditempelkan begini, jadi agak dijauhkan tangannya itu. Nanti kita lihat dalil-dalilnya di At-Tadhib ya. Wa yukilu ayyarfa'u batnahu, perutnya an fakhidaihi, dari kedua pahanya juga dijauhkan ya, jangan nempel, kayak nanti ada larangan kan, tidak boleh sujud seperti anjing. Firukoi was sujud, pada ruku dan sujud. Wa yajharu fi maudil jahri ya, menjaharkan pada tempat yang dijaharkan ya. Wa taqaddama bayanu fi maudi, dan telah terdahulu penjelasannya di tempatnya. Ya, seperti dalam sholat subuh, sholat isya, maghrib ya. Sedangkan zuhur, asar ya itu sir, jadi pada tempatnya masing-masing. Wa idana bahu ay bahu syai'un ya, mengenainya ya, sesuatu mengenainya di dalam sholat. Ya sabbaha ya, maksudnya imam itu kan lupa ya, maka makmum laki-laki mengingatkan dengan bertasbih. Fayaqul, maka dia mengatakan subhanallah. Biqasdi dzikri faqat, dengan maksud zikir ya saja. Au ma'al i'lam, atau bersamaan dengan memberitahukan. Au atlaqa ya, atau memutlakan saja ya, tanpa ada niat zikir ya, atau ini lam tabtul sholatu, tidak batal soalnya, awil i'lam faqat batalat, atau memberitahu saja ya, maka dia batal sholatnya ya. Jadi dirinci seperti itu ya dalam mazhab Syafi'i ya. Pun saya belum tahu rincian dalilnya seperti apa ya. Karena kalau dalam hadisnya tasbih saja ya, tidak ketika mengucapkan tasbih itu. Karena tasbih itu kan dimaksudkan adalah untuk mengingatkan. Ya, untuk mengingatkan makmum yang lupa itu ya. Wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, dan aurat laki-laki antara pusar dan sikutnya ya, lutut ya, kedua dan lututnya. Amma huma falaisa minal aura, adapun keduanya maksudnya pusar dan lutut bukan dari bagian dari aurat, lama fauqahuma, dan juga tidak yang di atas keduanya.
Ya, maksudnya selain dari antara pusar dan lututnya. Wal mar'atu tu'alifu rajula fil khamsil madhkurah. Dan perempuan berbeda dengan laki-laki pada 5 hal yang disebutkan. Fa'innaha tadumu ba'daha ila ba'din. Ya, dia menggabungkan ya sebagian dengan sebagian kepada sebagian yang lain. Fatul sikubatnaha bifakhidaiha. Maka menempelkan perut dan dua pahanya fi ruku'iha wa sujudiha, pada rukunya dan sujudnya. Wa tafidu sautaha in salat bihadatir rijali ajanib, dan merendahkan suaranya jika sholat bersama kehadiran laki-laki yang asing ya, yang bukan mahram. Fa in salat munfaridatan anhum jaharat, apabila sholat sendirian ya, atau maksudnya tanpa bukan sendirian, yang peradaan anhum maksudnya tidak ada laki-laki asing, jaharat dia menjaharkan. Wa idza nabaha syai'un fi sholat, ya apabila terjadi ya suatu dalam sholat, syafaqat ya dia bertepuk tangan, yaitu di sini dijelaskan caranya bidar bil yumna ala zahril yusra, dengan memukulkan tangan kanan ke punggung tangan kiri, ke punggung tangan kiri. Ya jadi ya seperti halnya ketika ini bersidakap ya, ya atau tidak hanya ketika berdiri, kan bisa aja mengingatkannya dalam ketika apa saja dalam sholat. Jadi menepuk punggung kiri ya, tidak bertepuk tangan seperti biasa berarti, tapi menepuk punggung tangan kiri. Kalau dorobat batnan di batnin ya, nah kalau dia memukul antara telapak ya tangan dengan telapak tangan ya, seperti menepuk biasa, because dilaib ya, bahkan dengan maksud bermain-main, walau qalilan, walaupun sedikit, ma ilmi tahrim ya, disertai dengan mengetahui keharamannya, batulat sholatu, maka batal sholatnya. Tidak boleh main-main. Wal hunsa kal mar'ah, dan hunsa ya ini yang memiliki kelamin ganda seperti perempuan ya, wajami badanil mar'ah al-hurra, dan seluruh badan perempuan yang merdeka aura illa wajah wa kafaiha, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Wahadhi auratuha fi sholah, dan inilah auratnya dalam sholat. Amma kharija sholat fa auratuha jami'u badaniha. Adapun di luar sholat, maka aurat aurat seluruh badannya. Amma kharija sholat fa auratuha jami'u badaniha. Oh, ini udah lengkap. Seluruh badannya. Walamatu karojul fi sholah, dan budak perempuan ya seperti laki-laki dalam salat, fatakun auratuha ma baina surratiha wa rukbatiha, maka auratnya antara pusar dan apa namanya lututnya ya dalam salat. Kalau di luar salat perempuan. Ya, nah ini kan dalam mazhab Syafi'i sebenarnya yang tamarnya itu wajib pakai cadar ya, karena seluruhnya aurat. Dalam mazhab Syafi'i, tapi di Indonesia ya artinya kan tidak, ini menunjukkan bahwa bermadzhab itu tidak harus mengikuti semua ya. Ada hal-hal yang kita pilih lagi.
Ya, walaupun jumhur ya tidak mengatakan wajah dan tapak tangan itu aurat ya. Baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya, kemudian ada dalilnya dalam tadzhib. Ya, yang pertama ya tadi menjauhkan apa laki-laki yang menjauhkan sikut ya dari lambung, dua lambungnya. Yaitu rawal Bukhari nomor 383 wa Muslim 495 an Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu karena idza shalla apabila salat farraja baina yadaihi ya yaitu merenggangkan di antara tangannya antara kedua tangannya hatta ya dua bayadu ibtaihi sampai nampak putihnya apa namanya ketiak beliau. Ya, jadi menunjukkan direnggangkan, tidak ditempelkan antara tangan dengan perut ketika sujud ya. Wa inda Abi Dawud ya 734 wa Tirmidzi 270 an Abi Humaid radhiyallahu anhu naha yadaihi an janbaihi. Menjauhkan kedua tangannya dari lambungnya. Wa wada kafaihi hadwa mankibaihi dan meletakkan dua telapak tangannya sejajar dengan dua pundaknya ya ketika takbir maksudnya. Yujapi yarfa'u wa yubaidu. Mengangkat dan menjauhkan. Kemudian yang kedua, yukir lubatnahu an faidai firuki wa sujud. Rawa Abu Dawud an Abi Humair radhiyallahu anhu fi sifati sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa idza sajada apabila sujud farraja baina fakhidaihi ya merenggangkan antara kedua pahanya ghairu hamilin batnahu tidak apa namanya memikul perutnya ya ala syai atas sesuatu min fahidaihi dari kedua pahanya. Jadi kedua apa namanya eh, kedua pahanya itu tidak memikul perutnya gitu. Jadi artinya dijauhkan. Jadi perutnya tidak disandarkan ke pahanya. Yukilu yarfa'u yahmilu. Mengangkat dan memikul. Wa yajharu fi modal jahri, ya ini yang ketiga wa idana bahu syai'un bisrat sabbaha. Ai idza hasala li imamihi apabila terjadi pada imamnya atau yang lainnya syai'un sesuatu wa arada an yunabbihahu dan dia ingin mengingatkannya qala subhanallah ya 5 rawal Bukhari 652 wa Muslim 421 an Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man rabahu syai'un ya yang apa namanya ragu tapi satu fi sholatihi dalam sholatnya fal yusabbih maka bertasbihlah ya fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi ya sungguhnya apabila bertasbih maka dia menjadi memperhatikannya ya ultufita ilaihi jadi si imamnya ingat kalau diingatkan dengan subhanallah ini wa inna tasfik lin nisa ya hanyalah tepuk tangan itu untuk perempuan. Nah ini kan urutnya itu para sahabat ya ketika imamnya lupa bertepuk tangan ya kata Rasul ya laki-laki jangan bertepuk tangan tapi mengucapkan subhanallah. Tasfik huna yang maksud tasfik di sini darbu zahiril kafil yusra
memukul bagian luar ya atau punggung tapak tangan yang kiri bibatini kafil yumna dengan bagian dalam telapak tangan kanan ya seperti yang tadi dijelaskan. Robahu syakka ragu fi amrin yahtaju ila tanbih pada perkara yang butuh kepada memperingatkan. Peringatan. Walabdu muslim nabahu. Ya, jadi ada dua redaksi ya, ada menggunakan robahu dalam Sahih Bukhari, sedangkan dalam Sahih Muslim nabahu ay asabahu syai'un yahtaju fihi ila ilam. Butuh kepada pemberitahuan. Ya, kemudian itu yang ketiga ya, yang keempat tadi tentang aurat. Ya. Surat Daruqutni wal Baihaqi marfu'an mafau qarukbata ini minal aurah. Apa yang ada di atas dua lutut itu termasuk aurat, wa ma'asfala minasura minal aurat, dan apa yang di bawah pusar ya itu termasuk aurat. Wa ma'asfala minasura ya yang di atas pusar ya. Sama di bawah pusar termasuk aurat. Jadi aurat itu antara pusar dan lutut. Rawal Bukhari Bukhari kemudian meriwayatkan an Jabir radhiyallahu anhu annahu shalla fi saubin wahidin, salat pada satu baju saja, satu pakaian saja. Wa qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi saubin wahid, pada satu baju. Wa fi riwayah shalla Jabir fi izar, ya, salat pada sarung ya. Qad aqadahu min kibali kofahu, dia ikatkan dari arah tengkuknya. Wal izar fil ghalib ya, izar itu sarung biasanya saubun yasturu wasatul jismi, ya pakaian yang menutupi setengah badan. Aima baina sura wa rukbah wa maqarabahuma, yaitu antara pusar dan lutut ya, dan yang semisal dengannya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa aurat yang ditutup oleh laki-laki antara pusar dan sampai lutut ya. Itu di dalam sholat ya, minimal seperti itu pakaian yang digunakan. Ya kalau di luar sholat memang ada perbedaan tentang aurat laki-laki ya, yaitu tentang paha apakah aurat atau tidak. Kemudian perempuan ya, yang pertama itu menggabungkan satu sama lain. Rawal Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala mar'atain tusalliyani, melewati dua orang perempuan sedang sholat. Faqala idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ardi, apabila kalian berdua sujud maka gabungkan sebagian daging ke tanah ya, fa innal mar laisa bidzalika karajul, karena perempuan itu dalam hal itu tidak seperti laki-laki. Jadi jelas ya hadisnya, jadi menunjukkan berbeda. Kemudian yang kedua, rendahkan suara ya, yaitu khasyatal fitnah, karena khawatir fitnah ya. Itu menjadi ujian bagi laki-laki. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 32, fala yahda'na bil qaul ya, jangan merendah-rendahkan suara ya. Jadi fayat ma'al ladzi fi qalbihi marad ya, maka orang yang ada penyakit dalam hati itu menjadi berkeinginan
ya negatif kan kepada perempuan itu. Ya dok ya tahdokna bil qaul tulayin ya melembut-lembutkan kalamahunna kalamakunna ya perkataan kalian. Marad penyakit maksudnya fusuk. Penyakit di sini penyakit fasik. Wakilatu warain ya dan kurang waro ya kurang menjauhi hal yang diharamkan. Wahada dulu ala anna suatul marqad yusirul fitnah walaupun dia bukan aurat ya suara perempuan tapi ini bisa menimbulkan fitnah. Ya dulu ala anna suatul mar'ah ya suara perempuan itu qad yusirul fitnah. Terkadang bisa menimbulkan fitnah fayat lubu minha khafdhas sauti. Maka ya Allah meminta darinya untuk merendahkan suara bihad atau yutlabu ya. Maka diminta darinya untuk merendahkan suara bihadratil ajanib dengan kehadiran laki-laki itu. Ya, lalu yang ketiga yaitu hadisnya sama yang tadi ya. Undur hadisnya maksudnya hasyiah ya. Catatan pinggir ya atau catatan kaki. Yang ketiga halaman 63 ya yang tadi yang apa namanya tasbih untuk laki-laki dan tasbih tepuk tangan untuk perempuan. Nah, kemudian tentang aurat perempuan, seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Liqaulihi ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha ya. Janganlah menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak. Wal masyhur indal jumhur yang masyhur menurut mayoritas ulama annal murad bizina mawadiha. Yang dimaksud perhiasan itu adalah tempat-tempatnya. Ya, bukan pakaiannya tapi badannya ya. Wa ma zahara minha wal wajhu wal kafan. Dan yang nampak itu maksudnya adalah wajah dan dua telapak ya tangan, bagian dalam dan luar ya. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Warawa Abu Dawud wa ghairuhu an Ummi Salamah radhiyallahu anha anha sa'alati Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya dia bertanya ya Ummi Salamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atusalil mar'atu fi dir'in wa himarin wa laisa 'alaiha izar. Apakah seorang perempuan sholat pada apa namanya dir'in itu ini ada penjelasannya. Komis perempuan yang menutup badan dan kakinya ya. Gamis ya. Seperti halnya sarung ya, bagi perempuan. Yugati ida apa namanya wahimar dan penutup kepala. Boleh tidak ada izar. Kalau ida kana dir'u sabigon ya, apabila menutupi yugati zuhuro kodamaihi ya, menutupi apa namanya punggung dua telapak kakinya. Himar matugati bihil maratu saha ya, menutup kepalanya. Sabig tawil ya, panjang. Wawadihun dan jelas annahu idza ghatta zuhura qadamaihi menutup bagian punggung apa dua tapak kakinya halal halal qiyami waruku pada saat berdiri dan ruku ya insya adalah asna sujud dia akan apa namanya terlepas
atau bergeser ya ketika sujud, wa ghata batina qadamaihi, dan menutupi bagian dalam dua telapak kakinya ya. Jadi kalau sujud kan kakinya keangkat. Lindimami ba'diha ila ba'din, karena bergabungnya ya antara satu sama lain. Ini di sini dipahami dari isyarat ya, dari hadis tadi menunjukkan bahwa karena memang harus ditutup kakinya itu ya, karena kan aurat tadi ya, hanya wajah dan telapak tangan, artinya kaki juga aurat. Sehingga harus ditutup. Nah, kalau sekarang tadi dikatakan yang penting bajunya menutupi dua kaki ya, dua kaki bagian atas. Ya, nah artinya ketika ya, dan di sini tidak disebut menggunakan kaos kaki kan? Ya kan, tidak pakai kaos kaki di sini. Sedangkan kaki aurat. Nah, berarti ketika sujud itu di apa namanya, ditempelkan gitu, tidak direnggangkan, karena kalau direnggangkan kakinya akan kelihatan. Gitu ya. Jadi menunjukkan ketika sujud perempuan kakinya ditempelkan gitu, paha ke perutnya didekatkan, tidak direnggangkan supaya tertutup oleh pakaiannya tadi gitu. Karena kalau direnggangkan ya itu akan kelihatan ya apa namanya, kakinya itu. Jadi menunjukkan itu cara sujudnya ya yang berbeda dengan laki-laki. Ya. Wandur Hasyiah 1 halaman 49. Walama karojul, dan apa namanya, hamba sahaya perempuan itu seperti laki-laki. Fi sitril aurah fi sholat ya, yaitu menutup aurat dalam sholat. Jadi hamba sahaya perempuan itu seperti laki-laki, jadi tidak seketat perempuan yang merdeka ya, jadi ada rukhsah ya bagi hamba sahaya. Amma harija sholat fahiyya kal hurah, adapun di luar sholat seperti hurah ya, itu perempuan yang merdeka. Seperti itu ya, ikhwah sekalian, pembahasan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada kita cukupkan ya, karena sudah jam 6. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.